Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litimma makarimal akhlaq. Liyuhyin nasa hayatan thayyibatan fi hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah SWT, bersyukur atas nikmatnya. Semoga kita di dalam mensyukuri nikmat ini benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yakni untuk meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada dalam memasuki musim hujan, di mana musim hujan ini tentunya ada dua opsi, dua pandangan sesuai dengan kepentingan masing-masing secara umum. Ada yang senang atau bersyukur atas turunnya hujan, ada juga yang justru merasa sedih, merasa nggak suka dengan adanya hujan. Nah, kita sebagai umat muslim bagaimana mensikapi turunnya hujan ini? Tentu kembali lagi pada keimanan kita. Keimanan kita, bagaimana kita meyakini dan mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Rasul, petunjuk-petunjuk kita, petunjuk pada kita bagaimana mensikapi hujan ini. Tentu hal-hal konkret, objektif, realistis dalam persiapan hujan dalam sisi kehidupan kita yang jelas. Kita tentu memperbaiki segala rumah kita, jangan sampai bocor, itu jelas ya. Hal-hal yang genteng pecah dan sebagainya kita betulkan, itu jelas. Talang-talang yang tersumbat kita lancarkan, jelas, supaya kalau hujan kita kebanjiran. Juga dalam mencegah hal-hal jangan sampai air hujan nanti menjadi sumpet kemana-mana, itu jelas secara logika di dalam kehidupan dunia. Itu memang sudah juga kita diperintahkan oleh Allah menjaga lingkungan kita. Nah, sekarang khusus spesial terhadap kondisi musim hujan. Setelah persiapan secara duniawinya ini sudah kita persiapkan semua agar aman, hujan menjadi nikmat. Tentu kita beranjak kembali bagaimana Rasulullah memberikan petunjuk ketika kita dalam kondisi musim hujan, supaya kita mensikapinya benar. Yang jelas, kita harus ingat bahwa hujan itu adalah rahmat Allah. Sehingga Rasulullah memberikan petunjuk bahwa ketika musim hujan dan saat hujan itu lebat, Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa ketika hujan itu lebat, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal agami wal jibali wadzirabi wa butunil udiyati wa manabiti sajaroh. Ya Allah. Jadi yang kita berdoanya bisa dalam bahasa Indonesia ketika hujan lebat. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuh pepohonan. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan juga kita ketika hujan deras juga melalui sabdanya, asbaha min ibadi mu'minu bi wa kafiro fa amma man qala mutirna bi fadlillah
wa rahmati. Fadzalika mu'mini bi wa kafiru bil kaukabi wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Fadzalika kafiru bi mu'minu bil kaukabi. Artinya pada pagi hari di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan mutirna binau'i kaza wa kaza, kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman pada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita mensikapi hujan, kita juga harus waspada, melisankan sesuatu dalam hati, walaupun di dalam hati, supaya tidak terjadi sebuah kekufuran. Kita harus yakin hujan itu memang turun karena rahmat Allah, bukan karena sebab yang lain. Kemudian saat turun hujan dan sesudahnya, kita dianjurkan yang pertama berdoa. Dan ingatlah bahwa doa yang dikabulkan dan doa itu menjadikan mustajab. Di antaranya ada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan tatkala berperang. Yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Jadi dari adzan menuju iqomah. Maka seringkali kita gunakan berzikir dan berdoa. Yang ketiga adalah saat hujan turun. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitu juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa 2 doa yang tidak akan ditolak. Doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi kita perbanyak berdoa. Apa yang ada di dalam hati kita selain memohon agar hujan itu menjadi barokah dan memberikan suatu kemanfaatan, kita juga bisa berdoa untuk apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah berwudu. Barangkali ini agak heran. Kenapa berwudu? Ini berkait dengan air hujan yang baru pertama kali turun, para ulama sepakat bahwa berwudu dengannya hukumnya adalah sunnah. Ini karena air hujan yang baru pertama kali turun mengandung banyak keberkahan sehingga kita dianjurkan mandi dan bersuci dengannya. Nabi SAW juga pernah bersuci dengan air hujan. Beliau juga mengajak para sahabatnya untuk bersuci dengan air hujan. Beliau bersabda, keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengan air tersebut dan memuji Allah atas nikmat ini. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, apabila air mengalir di lembah, Nabi SAW mengatakan, keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengannya. Nah, atas 2 hadis inilah sehingga para ulama mengenai kesunahan berwudu dengan air hujan ini dijadikan dalil. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Jadi ketika air hujan itu kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan rahmat yang turunnya dari langit. Jadi kita bersyukur dengan berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Kemudian kita selain bersyukur, kita yang sangat dilarang itu adalah mencela hujan. Seringkali kita mendengar orang, wah hujan maneh, entas terang hujan maneh, pepean urung garing wis hujan. Entas ngeton jemuran hujan maneh, kok hujan tok lah. Itu termasuk kita menghujat hujan. Nah, apapun bentuknya hujan, walaupun kita punya kepentingan apapun, kita menjaga hati kita jangan sampai menghujat hujan. Jadi kita tetap mensyukuri adanya hujan itu. Allah Maha tahu.
kepentingan kita barangkali harus tertunda, terus apa itu semua itu kehendak Allah. Jadi kita selalu berhusnudon apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah dengan begitu hujan itu akan membawa keberkahan pada diri kita. Kemudian mengambil berkah hujan. Mengambil berkah hujan ini terutama dianjurkan pada hujan pertama. Karena Rasulullah sudah memberikan contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Annau hadisu ahdi birabbi ta'ala. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Jadi dengan demikian jika hujan pertama kita juga disunahkan dengan membuka sebagian baju kita untuk membasah-basahi tubuh kita. Kita mensyukuri nikmat Allah karena hujan yang baru diucapkan tadi, kita untuk mengambil berkah daripada air hujan itu. Kemudian kalau kita lihat dari Al-Quran bahwa Allah berfirman, wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Fatarwatka yakhruju min hilali, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakam fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Artinya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Jadi jelaslah bahwa hujan ini oleh Allah diciptakan memang untuk menjaga siklus kondisi alam. Sehingga yang perlu kita cermati, jika para penduduk yang ada di bumi ini semua menyadari bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah yang diturunkan dari langit, sehingga mereka beriman, insya Allah akan menjadikan sebuah keberkahan sebagaimana di dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Oleh karena itu, jika kita menjaga keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah, insya Allah, apapun yang diturunkan Allah dari langit dan dimunculkan dari bumi, semuanya itu insya Allah memiliki keberkahan untuk para umat manusia. Inilah yang bisa kami sampaikan untuk saling mengingatkan diri, karena seringkali kita tanpa terkontrol, lepas kontrol ketika hujan langsung bilang waduh hujan maneh. Saya kira kita juga tanpa menyadari demikian, sehingga dengan saling mengingatkan ini insya Allah ketika hujan datang kita akan melaksanakan sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.